Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa ya. Bagaimanakah khususnya Capricorn? Tema kali ini adalah karma apa yang mengikuti kamu ya. Kita lihat. Jadi ini tidak akan resonate ke semua orang, tidak akan klik ke semua Capricorn dan tidak akan sama ke kalian ya. Jadi ambil yang baik, buang yang tidak baik pastinya. Kalau memang sudah tidak masuk ke kalian dan tidak cocok, lebih baik jangan dilihat daripada ada kesalahpahaman di antara kita ya. Bagaimanakah Capricorn? Tema kali ini adalah karma apa yang mengikuti kalian. Saya akan shuffle dulu. Karma apa yang mengikuti kalian? Di sini ada home. Saya akan ambil 3 kartu. Di sini ada metamorphose. Oke, di sini ada coming to life. Saya akan ambil 3 kartu juga. Spells and rituals, witch hat, lunar eclipse. Oke. Saya pakai beberapa kartu biar bisa relate ke kalian. Oke. Ada forecast di oracle, atau di sini ada Sila N atau I'm the oracle, my intuitive insight flow freely. Ya. Saya ambil 3 kartu untuk ini. The Star Mother, love. And di sini ada Starlight, my inner vision guide me to higher purpose. Oke. Kita pakai kartu tarotnya. Kita ambil beberapa kartu ya. Di sini tadi ada kartu home. Berarti karma yang mengikuti kamu berasal dari keluarga kalian, atau ibarat kata ya bisa jadi keturunan, mungkin turun temurun, atau memang ada sesuatu yang memang berasal dari rumah kamu ya, berasal dari keluarga kamu, bisa jadi orang tua, mungkin kakek nenek atau om. Jadi ada sesuatu hal yang terjadi mungkin di rumah kamu. Dan di sini ada metamorphosis. Tetapi terjadi sesuatu yang tidak baik itu yang mungkin disebabkan keluarga mungkin. Jadi ada kesulitan-kesulitan yang bisa jadi dirasakan oleh Capricorn. Karena sebabnya adalah dari keluarga itu tadi. Dari mungkin kakek nenek, atau salah satu kakek kalian, atau mungkin ada sesuatu yang memang tidak berbuat baik ya. Dulu mungkin gitu ya. Atau mungkin orang tua. Jadi ini many option, bisa orang tua, pokoknya sesuatu yang berakar dari keluarga, yang bisa jadi di atasnya kakek nenek atau kakek buyut, ada sesuatu yang memang mereka lakukan dan itu mungkin tidak baik di hadapan Tuhan, sehingga membuat perubahan hidup kamu yang secara nyata, secara signifikan tuh banyak sekali perubahan yang mungkin Capricorn yang dulunya baik-baik saja, bisa jadi gitu ya, atau memang dari kecil memang dirasa struggle kamu tuh luar biasa banget, perjuangan kamu tuh luar biasa banget untuk bisa mencapai kesuksesan, atau pada saat kamu sukses suddenly tiba-tiba semuanya berubah lagi, turun lagi ya. Bisa jadi memang habis sukses, bisa jadi ada aja lagi yang membuat kamu tidak sukses lagi, bisa seperti itu. Jadi di sini sepertinya saya merasakan ada energi negatif. Tidak semua Capricorn ya. Ini tidak semua Capricorn. Mungkin Capricorn yang merasa there's something, ada sesuatu yang mungkin salah di dalam hidup kalian. Mungkin ini akan relate ke kalian ya. Di sini ada sesuatu hal yang mungkin harus di sini ada spells and rituals. Ada sesuatu yang memang harus dicari. Ada sesuatu yang mungkin kalau bisa dibilang, orang Jawa bilang ditirakatin gitu ya. Ada sesuatu yang mungkin ditirakatin seperti itu. Atau ada sesuatu yang harus dirubah dengan doa, sesuatu yang mungkin berulang-ulang, sesuatu yang istiqomah, mungkin kamu harus sabar sampai bertahun-tahun seperti itu untuk merubah mungkin takdir itu tadi, atau sesuatu hal yang mungkin tidak baik yang mengikuti kalian, sehingga membuat takdir kalian mungkin kamu merasa tidak nyaman dan mungkin tidak mudah di sini. Ya, kita lihat lagi.
Nih ya, di sini ada Five of Swords. Nah, Five of Swords di sini itu lebih ke gimana ya? Bisa dibilang memang banyak sekali hal-hal yang dialami Capricorn, dari mungkin penipuan, atau mungkin dikhianati, atau mungkin ada sesuatu yang mungkin dia memanfaatkan kalian. Hal-hal yang mungkin hampir mirip sama kasusnya seperti itu terjadi pada Capricorn. Ya, di sini ada hal-hal yang mungkin, tetapi dari situ mungkin ya yang terjadi pada hidup kamu di sini, coming to life, memang ada sesuatu yang mungkin datang. Sepertinya memang ini lebih kayak destiny, takdir, sesuatu yang memang tidak bisa dihindari, sesuatu yang di luar kemampuan kamu yang mungkin harus kamu terima. Nah, tetapi ingat, Tuhan tetap maha adil. Mungkin kamu diuji seperti itu karena sebab yang mungkin kamu tidak mengetahuinya. Kayak kamu tiba-tiba menerima aja padahal kamu tidak melakukan. Bisa jadi seperti itu. Nah, di sini mungkin Capricorn harus melakukan sesuatu hal. Makanya di sini witch hats ya. Jadi sebenarnya kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, asalkan kamu harus bisa kayak di sini, open the door to a higher dimension. Ya, open the door to a higher dimension ini adalah membuka pola pikir kamu, membuka cara berpikir kamu, membuka hati kamu untuk sesuatu hal yang mungkin, sesuatu hal yang di luar logika kamu, sesuatu yang mungkin di luar nalar kamu. Nah, biasanya sesuatu yang di luar nalar, di luar sesuatu hal yang mungkin tidak bisa kita pikirkan, kita logikakan, tetapi kita merasakan ya. Mungkin ini kita bisa melatih atau mencarinya dengan cara-cara spiritual, yaitu dengan pendalaman spiritual, dengan cara kamu memperbaiki diri di hadapan Tuhan, sering sholat, di sholat sunnah diseringkan, diistiqomahkan, atau mungkin yang agama lain juga seperti itu. Saya ya rasa di agama lain pun ada puasa-puasa, mungkin puasa sunnah ya kalau di muslim. Jadi mungkin kamu harus sering puasa untuk bisa gini. Jadi memang sesuatu hal yang kamu dapatkan di luar logika ini, sebuah karma ini yang mungkin saat ini lagi kamu terima dan kamu jalani. Ini seperti kayak energi yang mungkin sangat tebal, yang mungkin tidak hanya bisa diselesaikan dengan kata-kata, bisa jadi gitu ya, tidak hanya bisa diselesaikan dengan mungkin tindakan maksudnya hanya tindakan, oke aku menerima, tidak bisa, tetapi ada sesuatu yang mungkin dirubah oleh Capricorn, yaitu dengan doa tadi ya. Yaitu memang ada beberapa cerita hampir mirip seperti ini ya. Mungkin ada kakeknya yang mungkin dulu berbuat salah, dia menjadi orang yang tidak baik, let's say menjadi orang bisa dibilang dukun santet, atau mungkin dulunya ya dukun santet yang mungkin banyak merugikan banyak. Ini contoh, ini hanya contoh. Ternyata dirasakan sampai dia sebagai cicit gitu ya, sebagai cicit bukan cucu, dari anaknya kakeknya, dari anaknya kakek buyut, dari cucunya kakek buyut, mereka mengalami banyak kesulitan, apalagi bidang finansial. Jadi kayak pada saat rezeki bagus, ada aja datang ujian kayak terus bertubi-tubi di luar logika. Karena padahal rata-rata orang habis, biasanya kalau kita struggle terus, kita berjuang terus, habis ujian ini pasti kalau kita bisa tegar, kita bisa melewati ini, akan berubah, ada perubahan tentang ujian tersebut gitu ya. Mungkin biasanya kalau kita sudah dulu sengsara tentang uang, kita bisa sukses karena bekerja keras, pasti ujiannya sudah beda lagi, kita akan silih berganti ujian. Nah, ini kayak ujian tidak silih berganti, tetap perkara mungkin finansial yang mungkin tidak berujung, dari mungkin kakek buyut, kakeknya sampai cicitnya ini. Ternyata memang ditelisik, ternyata ada sesuatu hal ternyata di kakek buyutnya itu, ternyata dia menjadi dukun santet. Nah, di sini akhirnya dia merasakan memang beda sekali. Ada sesuatu yang mungkin tiba-tiba mungkin dia mengalami situasi di mana tidak nyaman. Jadi gini, sebenarnya kalau karma buruk adalah perbuatan dari orang itu. Cuman mungkin akhirnya banyak orang yang disakiti ya oleh kakek buyutnya, sehingga mungkin orang yang disakiti itu berdoa bahwa keturunannya mungkin akhirnya memiliki rezeki yang seperti ini. Ya oke, kita tidak bisa mempercayai, tapi kadang memang walaupun kita tidak berbuat, tetapi mungkin orang tua kita yang berbuat, kita pasti akan mendapatkan dampaknya. Misalnya kalau orang tua koruptor, kita akan mendapatkan mungkin itu tadi, cipratan malunya ya. Kecipratan malunya, kita juga kecipratan dicacinya, kita kecipratan dibencinya, seperti itu. Jadi walaupun tetap karma itu memang harusnya yang mendapatkan itu ya si pelaku, karma buruk ya, tetapi di sini memang terkadang kita akan kecipratan. Nah, mungkin inilah kamu kecipratan sisa-sisa mungkin karma buruk dari keturunan kamu.
dari kakek buyut atau dari atas kamu, atau mungkin kita nggak tahu, karena Capricorn pasti beda-beda. Nah, di sini apakah tidak bisa diselesaikan? Bisa, karena ada kasus juga orang itu juga mendapatkan karma buruk gitu ya, bukan karma buruk, kecipratan ya, kecipratan dari mungkin akhirnya banyak orang mendoakan tidak baik karena kelakuan orang tua atau mungkin kelakuan dari kakek buyutnya gitu ya. Di situ bisa, yaitu dengan dirimu mendekatkan diri sama Tuhan. Di sini ada the Star Mother, ada the Oracle. Jadi I'm the Oracle, my intuitive insight flow freely. Jadi memang kamu harus bisa berfokus untuk bisa mendekatkan diri sama Allah atau sama Tuhan. Jadi ada sesuatu ya, ada cerita bahwa ada seseorang ingin membebaskan itu tadi, dia sering puasa sunnah. Kalau di Muslim mungkin puasa Daud, dan itu tidak hanya 1 tahun 2 tahun, tetapi sampai many years, beberapa tahun, dan itu memang berbeda. Akhirnya kesulitan ekonomi yang dialami si orang itu, ini berbeda klien lagi ya, akhirnya memang sekarang rizkinya bagus. Dia sudah tidak kesusahan perkara ekonomi yang mungkin dulu tuh kayak orang tuanya begitu, neneknya begitu gitu ya, kayak nggak bisa sukses, orang bilang seperti itu, rizki kayak nggak bisa nyantol ke dia, padahal dia baik, jujur gitu misalnya, nggak orang yang nggak macam-macam, tetapi kenapa begitu? Nah, ini yang perlu dilakukan adalah pendekatan kamu secara spiritual kepada Tuhan, memperbaiki diri. Dari mungkin kamu memperbaiki diri kamu sebagai hamba Tuhan, ya mungkin akhirnya Tuhan juga memperbaiki takdir kamu itu betul. Karena banyak sekali kisah-kisah di sekitaran saya yang seperti itu ya, dan mereka berhasil. Di sini di Universal Mother loves and support me totally. Jadi memang kamu benar-benar, kalau kamu nggak ngapa-ngapain, kamu nggak melakukan, pasti semesta itu mendukung kamu, pasti Tuhan akan mendukung kamu. Jadi jangan menyerah, jangan sedih. Tetapi memang terkadang kalau kamu masih belum menemukan, ya kalau kamu masih belum misalnya belum bisa mendapatkan jawaban, itu karena mungkin itu tadi kamu belum total. Nah, kamu belum mensupport hidup kamu untuk total, mendukung jiwa kamu untuk bisa berserah diri sama Tuhan. Jadi berserah diri gini, bukan kamu terus hanya sembahyang aja, hanya ibadah aja, enggak. Maksudnya gini, di sisi lain secara lahiriah yang kamu lakukan, ada sesuatu secara spiritual yang kamu lakukan juga istiqomah. Itu ya saya contohkan tadi, puasa Daud bertahun-tahun, mungkin kamu niatkan 1 tahun, ternyata ada perubahan, kamu akhirnya semangat nanti tiba-tiba puasa lagi. Jadi ada sesuatu yang memang dilakukan, ada sesuatu yang harus dilakukan, atau sholat malam, atau dengan agama kalian masing-masing. Di Katolik juga sepertinya ada puasa 40 hari, seperti ada ya, di Protestan juga ada. Nah itu bisa, jadi semua agama pasti ada sesuatu yang harus dilakukan tuh. Karena sampai detik ini saya juga alhamdulillah sering puasa, dan ternyata puasa itu membawa kebaikan kepada diri kita sendiri. Jadi tidak ada ruginya puasa, dan tidak ada sesuatu hal yang menurut saya memang dirugikan oleh puasa itu, kecuali puasanya memang niatnya tidak benar ya, beda lagi. Mungkin kamu harusnya sahur, harusnya makan, nggak makan jadi sakit, maksudnya gitu. Jadi benar-benar memang puasa juga harus ada ilmunya. Kalau di Muslim waktunya sahur, waktunya buka. Jadi nggak boleh waktunya sahur nggak sahur tuh berarti kita tidak bisa menjaga amanah kita sebagai manusia. Kita menjaga lambung, kita harus benar-benar bisa gimana lambung ini bekerja baik, nggak boleh kita nggak makan. Nah jadi benar-benar memang harus semuanya berdasarkan ilmu ya, nggak bisa kita ngawur. Nah akhirnya pada saat di sini ada love, kamu bisa mencintai hidup kamu ya, dengan mencintai hidup kamu dengan itu tadi, kamu mengusahakan hidup kamu untuk bisa menjadi lebih baik, tidak membiarkan kamu semakin terpuruk, tidak membiarkan kamu semakin jatuh. Dengan kamu berpuasa, dengan kamu beribadah secara rutin, dan tidak hanya 1 hari 2 hari, dan bisa memperbaiki dirimu, memperbaiki hidup kamu. Jadi yang biasanya dulu mungkin kamu suka marah pada saat dikasih ujian, kamu berusaha untuk mengendalikan itu. Yang biasanya kamu suka mengeluh, kamu tidak suka mengeluh. Itu juga itu adalah peningkatan spiritual yang bisa dilakukan, yaitu memperbaiki diri tadi. Tidak suka mengeluh, tidak suka judging ke orang, tidak suka judging ke Tuhan juga. Kenapa Tuhan nggak adil, kenapa Tuhan begini? Nah ini benar-benar harus dikurangi. Rata-rata manusia masih judging terhadap Tuhannya. Saya sudah melakukan hal yang banyak baik menurut Anda, bukan menurut Tuhan gitu ya. Rata-rata kita merasa baik, masih merasa baik pada saat kita menerima ujian, kita nggak terima karena kita sudah baik. Kita tidak tahu itu. Kalau kita masih disentil dengan hal-hal yang sama, berarti kita masih belum baik, masih
banyak yang perlu diperbaiki di dalam diri kita. Nah, di sini ada lapis lazuli star. Jadi di sini ada starlight. My inner vision guides me to my higher purpose. Jadi apa tujuan hidup kamu? Merubah hidup kamu. Semua orang punya tujuan hidup masing-masing. Pastinya kalau kamu memang mendapati kasus yang seperti yang saya bacakan barusan, kamu harus punya tujuan lagi nih, sekarang aku harus bisa merubah itu. Pastinya untuk menuju perubahan itu memang ujiannya sangat berat dan tidak mudah. Nah, kegigihan itu, keulatan itu yang penting ditekuni. Dan menerima konsekuensi untuk saat ini. Oke, aku masih begini, aku terima. Tapi dengan istiqomah menjalani tadi, misalnya kamu ingin puasa terus, jangan terputus ya, kecuali ada hari-hari yang dilarang di setiap agama kalian. Jangan terputus karena kalian mungkin sedih, karena kalian dimaki orang, akhirnya kalian terputus doa kalian. Nah, ini yang membuat terkadang, jadi kalau kita tirakat, kalau kita berdoa itu seperti kita membangun rumah, membangun pondasi dulu, step by step, lalu mungkin batu batanya, step by step, lalu mungkin atapnya, setelah itu keramiknya, ya lantainya diperbaikin, dicat temboknya. Itulah, kalau kamu misalnya masih melakukan pondasi aja kamu sudah berhenti, gimana rumah kamu bisa kebangun? Rumah itu adalah analogi, ya, saya analogikan tadi adalah cita-cita kamu. Kalau sudah kamu istiqomah sampai akhirnya kamu masih sudah membangun atap, lalu dalamnya, furniturnya, perabot itulah keinginan kamu akhirnya terwujud. Berdoa itu juga seperti itu, ada step by step, tidak ujuk-ujuk kamu terkabul. Setelah kamu berdoa secara tekun dan kamu yakin tanpa judging Tuhan bahwa Tuhan tidak adil ya, maka insya Allah saya yakin sekalian rata-rata saya menemui sudah berbagai banyak orang dari teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, orang yang istiqomah, orang yang melakukan sesuatu hal rutin dengan yakin dan terus-menerus, itu bisa merubah nasibnya. Doa, bersedekah rutin, berbuat baik rutin itu bisa merubah hidup kalian. So whatever your karma gitu ya, apapun karma kalian gitu ya, ingatlah semua terjadi karena izin Tuhan. Mungkin karena kita memang diketuk oleh Tuhan agar kita bisa memperbaiki diri kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Tidak ada kejadian karena kita tidak melakukan sebenarnya. Mungkin karma itu terjadi pada kita, cipratan-cipratan karma itu ya, karena kita mungkin karena memang, kenapa kita bisa kena kalau kita memang baik. Kalau kita baik secara lahir dan batin, pastinya kita nggak akan kena, karena energi positif kamu sudah naik ya, sudah sangat bagus. Jadi cipratan kejelekan dari orang tua pun nggak akan nyiprat ke kamu sebenarnya, dari kakek buyut tidak akan nyiprat. Kalau kamu totally dalam menjadi hamba Tuhan tuh baik, kenceng, nggak macam-macam, ibadah, masih bener-bener kamu lahir dan batin tuh sama, insya Allah itu kualitasnya luar biasa, dan pasti karma apapun tidak akan bisa nempel ke kalian. Itu kuncinya ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat Capricorn. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.